Shutdown Amerika capai hari ke-36, ekonomi mulai terguncang dan bandara lumpuh. Trump larang penjualan chip AI Nvidia ke Cina. Amerika ingin jaga keunggulan teknologi. Trump guncang dunia. Venezuela, Kolombia, dan Nigeria jadi sasaran ketegangan baru. Pasukan Rusia klaim kuasai garis depan baru di Ukraina. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Pemerintahan Amerika Serikat lumpuh selama 36 hari akibat kebuntuan politik di Kongres antara Partai Republik dan Demokrat terkait pendanaan subsidi kesehatan. Shutdown terpanjang ini memicu krisis ekonomi, penundaan penerbangan, serta ribuan pegawai federal dirumahkan tanpa gaji. Penutupan pemerintahan atau Government Shutdown Amerika Serikat, AS, resmi mencatat rekor baru. Hingga Rabu, 5 November 2025, krisis politik dan anggaran di Washington telah membuat pemerintahan federal lumpuh selama 36 hari berturut-turut, menjadikannya shutdown terpanjang dalam sejarah modern negeri Paman Sam. Sebelumnya, rekor terpanjang terjadi pada masa awal pemerintahan Donald Trump, antara Desember 2018 hingga Januari 2019, yang berlangsung selama 35 hari. Kini, sejarah itu terulang dan bahkan terlampaui di bawah kepemimpinan yang sama, dengan dampak ekonomi dan sosial yang jauh lebih luas. Kebuntuan politik di Capitol Hill. Krisis ini bermula dari kegagalan Kongres AS mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang pendanaan sementara, Stopgap Funding Bill. Perdebatan utama pecah antara Partai Republik yang menguasai Senat dan Partai Demokrat yang memimpin di Dewan Perwakilan Rakyat. Inti perbedaan terletak pada program subsidi layanan kesehatan yang dikenal sebagai The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010, ACA. Partai Demokrat menuntut agar program itu diperpanjang untuk membantu jutaan warga AS yang masih bergantung pada subsidi layanan kesehatan. Namun, Partai Republik menolak dengan alasan bahwa RUU pendanaan tidak boleh mencakup tambahan anggaran untuk program tersebut. Mereka berpendapat kebijakan itu justru membuka celah bagi penyalahgunaan dan berpotensi memberi keuntungan bagi imigran ilegal. Kedua pihak bertahan dengan sikap masing-masing. Ketegangan politik ini membuat proses legislasi berhenti total. Tidak ada dana yang disetujui untuk membiayai operasional sejumlah lembaga federal. Dampaknya, ratusan ribu pegawai negeri harus dirumahkan tanpa gaji. Senator Demokrat menuding Partai Republik bersikap tidak realistis dan menolak kompromi yang bisa mencegah penderitaan masyarakat. Sebaliknya, kubu Republik menuduh Demokrat menggunakan isu kesehatan sebagai alat politik untuk mendongkrak dukungan publik menjelang pemilu sela 2026. Presiden Donald Trump sendiri menegaskan bahwa ia tidak akan menandatangani RUU apapun yang menurutnya tidak adil bagi rakyat Amerika. Dalam wawancara dengan CBS 60 Minutes, Trump menyatakan, "Mereka memperlakukan kami dengan buruk. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal bagaimana melindungi rakyat kami dari beban pajak yang tidak perlu." Dampak langsung, bandara macet, logistik tertunda. Dampak shutdown kali ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Ribuan petugas keamanan bandara, TSA, dan pengatur lalu lintas udara tidak bekerja karena pemotongan gaji. Akibatnya, ribuan penerbangan mengalami penundaan di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Asosiasi Maskapai Amerika mencatat, lebih dari 3 juta penumpang terdampak sejak shutdown dimulai. Beberapa maskapai bahkan harus mengurangi jadwal penerbangan untuk menekan kerugian operasional. Selain sektor transportasi, shutdown juga menghambat rantai pasok dan distribusi logistik nasional. Truk pengangkut barang harus menunggu lebih lama di pelabuhan karena layanan bea cukai tidak beroperasi penuh. Kondisi ini meningkatkan biaya logistik hingga 15% dalam waktu sebulan. Warga miskin terancam kehilangan bantuan. Krisis ini juga memukul kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Program Bantuan Pangan Federal atau Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, hanya mampu menyalurkan setengah dari manfaat bulanan untuk bulan November. Diperkirakan sekitar 42 juta warga AS bergantung pada bantuan pangan ini untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Banyak keluarga kini harus mencari bantuan tambahan dari gereja, komunitas, dan dapur umum. Salah satu warga di Philadelphia, Lisa Morales,
mengaku terpaksa memangkas jatah makan keluarganya. Kami harus berhemat. Saya belum pernah melihat kondisi seburuk ini, ujarnya kepada Associated Press. Tekanan terhadap perekonomian nasional. Para ekonom memperingatkan bahwa shutdown yang berkepanjangan bisa memicu perlambatan ekonomi. Aktivitas bisnis terganggu, belanja konsumen menurun, dan proyek pemerintah tertunda. Biro Analisis Ekonomi AS memperkirakan setiap pekan shutdown menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 poin persentase. Jika krisis ini terus berlanjut hingga akhir tahun, total kerugian bisa mencapai lebih dari 25 miliar dolar AS atau setara 400 triliun rupiah. Efek domino sedang terjadi, ujar ekonom Harvard, Jason Furman. Kebijakan fiskal yang macet ini bukan hanya menunda belanja pemerintah, tapi juga merusak kepercayaan investor global terhadap stabilitas politik AS. Pasar keuangan mulai goyah. Indeks saham utama di Wall Street mencatat penurunan signifikan sejak shutdown dimulai. Investor menilai ketidakpastian politik bisa memperlambat proses penyusunan anggaran tahun depan. Nilai dolar AS melemah terhadap euro dan yen, sementara imbal hasil obligasi pemerintah naik akibat meningkatnya risiko gagal bayar jangka pendek. Pasar sudah mulai kehilangan kesabaran, ujar analis keuangan Bloomberg, Rebecca Grant. Investor tidak hanya khawatir pada lamanya shutdown, tapi juga pada tanda-tanda disfungsi yang semakin dalam di Washington. Shutdown dalam sejarah panjang AS. Shutdown bukan hal baru dalam politik Amerika. Sejak 1976, AS telah mengalami 22 kali penutupan pemerintahan karena kebuntuan anggaran antara Kongres dan Gedung Putih. Shutdown terpanjang sebelumnya terjadi pada masa Presiden Trump periode pertama, 22 Desember 2018, 25 Januari 2019, selama 35 hari. Krisis itu dipicu oleh perdebatan pendanaan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Sebelum itu, Presiden Bill Clinton juga pernah mengalami shutdown selama 21 hari pada 1995-1996 akibat perbedaan anggaran dengan Partai Republik. Presiden Ronald Reagan memegang rekor shutdown terbanyak, yaitu 8 kali antara 1981 hingga 1989, meski sebagian besar berlangsung singkat, antara 1 hingga 3 hari saja. Akankah krisis ini segera berakhir? Sejumlah senator dari kedua partai mengaku frustrasi atas kebuntuan yang terus berlarut. Namun, beberapa sumber di Washington menyebutkan adanya pembicaraan informal di balik layar antara perwakilan Gedung Putih dan Kongres. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov bahkan ikut mengomentari situasi tersebut, menyatakan bahwa Rusia memantau dengan saksama perkembangan politik di Amerika karena dampaknya terhadap ekonomi global. Meski begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda konkret bahwa pemerintahan Trump akan segera membuka kembali layanan federal sepenuhnya. Shutdown ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal pertarungan ideologi yang lebih dalam, kata analis politik dari Georgetown University, Thomas Walker. Yang dipertaruhkan bukan sekadar dana publik, tetapi arah masa depan kebijakan sosial Amerika. Dengan memasuki hari ke-36 tanpa kesepakatan, shutdown ini menegaskan bagaimana perbedaan politik bisa melumpuhkan salah satu pemerintahan terbesar di dunia. Sementara warga menanti gaji, penerbangan tertunda, dan ekonomi melambat, pertanyaannya kini sederhana, kapan Amerika akan kembali bekerja? Presiden AS Donald Trump menegaskan chip AI tercanggih Nvidia, seri Blackwell, tidak akan dijual ke Cina. Ia menyatakan hanya AS yang boleh mengakses versi tertinggi chip itu, demi menjaga keunggulan teknologi dan mencegah potensi penguatan militer Beijing. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump menegaskan bahwa chip kecerdasan buatan, AI, paling canggih milik perusahaan Nvidia tidak akan dijual ke Cina. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan antara Trump dan Presiden Cina 11 Jinping di Busan, Korea Selatan, Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam wawancara eksklusif bersama program CBS 60 Minutes, serta dalam pernyataannya di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump menegaskan bahwa hanya Amerika Serikat yang boleh mengakses chip Blackwell versi tertinggi. Yang paling canggih, kami tidak akan membiarkan siapapun memilikinya selain Amerika Serikat, kata Trump, dikutip dari Reuters, Selasa, 4 November 2025. Kami tidak memberikan chip Blackwell kepada pihak lain,
tambahnya. Pernyataan itu menjadi sinyal tegas bahwa pemerintahan Trump ingin memblokir akses China terhadap teknologi AI tercanggih AS, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan teknologi global. Trump tutup pintu untuk chip tercanggih. Langkah ini menegaskan perubahan sikap dari dugaan sebelumnya bahwa Washington akan memberi kelonggaran kepada Beijing untuk membeli chip versi premium. Sebelumnya, beredar asumsi bahwa pemerintahan Trump akan membuka peluang bagi perusahaan China untuk mendapatkan chip AI Blackwell tercanggih, sebuah kabar yang sempat memicu perdebatan di dalam negeri. Beberapa pejabat keamanan nasional AS menyatakan kekhawatirannya bahwa chip tersebut bisa digunakan untuk memperkuat kemampuan militer dan sistem pengawasan China. Trump menegaskan bahwa chip Blackwell versi tertinggi hanya untuk digunakan di Amerika Serikat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi China untuk mengakses versi Daungrade, lebih rendah, dari produk tersebut. Kami akan membiarkan mereka berurusan dengan Nvidia, tapi bukan dalam hal yang paling canggih, ujarnya. Chip AI jadi aset strategis. Chip seri Blackwell buatan Nvidia menjadi pusat perhatian dunia teknologi karena merupakan otak utama dalam pengembangan kecerdasan buatan, seperti model bahasa besar, AI generatif, sistem komputasi awan, dan riset militer. Produk ini disebut sebagai chip paling kuat dan efisien di dunia, dengan kemampuan pemrosesan jauh melampaui seri sebelumnya, H100. Keunggulan inilah yang membuat chip Blackwell dianggap sebagai senjata ekonomi AS dalam mempertahankan dominasinya di bidang AI. AS khawatir, jika China bisa mengakses teknologi tersebut, maka kesenjangan komputasi antara kedua negara akan menyempit, bahkan bisa membalikkan peta kekuatan AI global. Kritik dari parlemen dan pakar teknologi. Rencana awal untuk membuka sebagian akses chip AI ke China menuai penolakan keras di Washington. Ketua House Select Committee on China, John Molenaar, bahkan menyamakan keputusan tersebut dengan memberikan uranium tingkat senjata kepada Iran. Menjual chip AI tercanggih kepada China sama saja memperkuat musuh utama Amerika, ujar Molenaar. Pernyataan itu menggambarkan kekhawatiran bahwa teknologi AI tingkat tinggi dapat digunakan tidak hanya untuk kepentingan sipil, tetapi juga untuk mempercepat pengembangan sistem pertahanan atau pengawasan. Selain itu, para pakar perdagangan dan keamanan teknologi juga mengingatkan dampak ekonomi jangka panjang. Menurut Tim Fisk, Direktur Kebijakan Teknologi Baru di Institute for Progress, meski versi Daungrade disebut lebih lemah, China bisa membeli dalam jumlah 2 kali lipat untuk menutup kekurangannya. Jika China membeli chip versi lebih rendah dalam jumlah besar, hasil akhirnya bisa hampir sama, ujar Fisk. Dalam jangka waktu 2 tahun, keunggulan komputasi AS bisa menyusut drastis. Dampak ekonomi dan persaingan teknologi. Kebijakan pembatasan ekspor chip canggih ini berpotensi mengubah arah pasar global. Nvidia, sebagai produsen utama chip AI dunia, telah menjadi tulang punggung kemajuan teknologi di sektor AI, otomasi, dan robotika. Namun, pembatasan ekspor dapat menekan pendapatan perusahaan tersebut dari pasar luar negeri, khususnya China yang selama ini menyumbang sekitar 20% total pendapatan global Nvidia. Meski demikian, analis menilai bahwa keputusan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang AS untuk melindungi teknologi sensitif dan mempertahankan dominasi AI global. Dengan menahan ekspor chip canggih, AS berharap dapat menjaga jarak performa antara kemampuan komputasi AI di Amerika dan negara lain, terutama China. Analisis dari Institute for Progress memperkirakan bahwa jika ekspor chip AI tetap dibatasi, kekuatan komputasi AS akan tetap 30 kali lipat lebih besar dibandingkan China pada tahun 2026. Namun, jika versi Daungrade diizinkan, kesenjangan itu bisa berkurang drastis dan bahkan membuka peluang bagi China untuk mengejar ketertinggalan. Dukungan dan penolakan dari dalam negeri. Kritik terhadap kemungkinan penjualan chip ke China tidak hanya datang dari kalangan Partai Republik, tetapi juga Partai Demokrat. Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, bersama 11 senator Demokrat lainnya, mendesak Presiden Trump agar tidak mencabut pembatasan ekspor chip AI demi kepentingan dagang jangka pendek. Chip ini harus digunakan untuk mendukung dominasi teknologi perusahaan Amerika, bukan memperkuat potensi militer negara lain, kata Schumer dalam pernyataan bersama. Sementara itu, kubu pendukung Trump menyebut kebijakan larangan ini sebagai langkah berani yang melindungi kepentingan nasional AS dan memastikan teknologi strategis tidak jatuh ke tangan pesaing utama. Hubungan AS-China kembali memanas. Kebijakan baru ini berpotensi mempengaruhi dinamika hubungan ekonomi dan diplomatik antara Washington dan Beijing. Pertemuan antara Trump dan 11 di Busan awalnya diharapkan membuka peluang kerja sama baru di bidang pertanian, perdagangan logam tanah jarang, dan stabilitas rantai pasokan semikonduktor. Namun, keputusan untuk menutup akses chip AI tercanggih justru menunjukkan bahwa ketegangan teknologi antara dua negara masih jauh dari mereda. Pemerintah China belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Trump.
Namun, media pemerintah Cina seperti Global Times menyebut langkah tersebut sebagai upaya sistematis untuk membatasi kebangkitan industri AI Cina. Dampak global, dunia hadapi perang dingin teknologi baru. Analis internasional menilai kebijakan ini menandai fase baru dari perang dingin teknologi antara AS dan Cina. Persaingan kini tidak lagi hanya terkait tarif atau ekspor barang konvensional, melainkan menyentuh jantung inovasi masa depan, kecerdasan buatan dan komputasi super. Beberapa negara di Asia, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, juga ikut memantau situasi ini. Mereka berpotensi menjadi pihak yang diuntungkan karena banyak perusahaan teknologi akan mencari jalur produksi dan ekspor alternatif untuk menyeimbangkan rantai pasokan global. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi AS terus berlomba memperkuat posisi domestik mereka, dengan dukungan besar dari kebijakan federal seperti Chips and Science Act yang bertujuan meningkatkan produksi semikonduktor di dalam negeri. Keputusan Presiden Donald Trump untuk menutup akses Cina terhadap chip AI tercanggih dari Nvidia menunjukkan arah baru kebijakan teknologi AS, menjaga dominasi melalui pengendalian distribusi inovasi. Meski berpotensi memicu ketegangan baru di panggung global, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa keunggulan kecerdasan buatan tetap menjadi milik Amerika Serikat. Dalam dunia yang semakin bergantung pada komputasi AI, keputusan ini bisa menjadi momen penting yang menentukan masa depan teknologi bukan hanya bagi AS dan Cina, tetapi juga bagi seluruh ekosistem digital dunia. Ketegangan global meningkat setelah Donald Trump melancarkan ancaman terhadap Venezuela, Kolombia, dan Nigeria. Ia mengizinkan operasi rahasia CIA di Karibia, menuduh Presiden Maduro melindungi jaringan narkotika, dan menghentikan bantuan ke Kolombia. Langkah agresif ini memicu kecaman internasional serta kekhawatiran krisis energi dan konflik baru. Ketegangan geopolitik dunia meningkat setelah mantan Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump melancarkan serangkaian ancaman dan langkah agresif terhadap 3 negara di 2 benua, Venezuela, Kolombia, dan Nigeria. Tindakan yang disebut Washington sebagai upaya menegakkan keamanan global, itu justru memunculkan kekhawatiran luas akan potensi konflik baru dan krisis energi global. Venezuela, operasi rahasia dan ketegangan di Karibia. Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kembali memburuk setelah Trump mengumumkan operasi militer terbatas di wilayah perairan Karibia Selatan. Operasi tersebut, menurut Washington, ditujukan untuk memerangi jaringan perdagangan narkotika internasional yang disebut beroperasi di bawah perlindungan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. 8 kapal perang, 1 kapal selam, serta pesawat tempur F-35 dilaporkan dikerahkan untuk mengamankan wilayah laut yang menjadi jalur perdagangan narkotika. Sejak awal September 2025 hingga pertengahan Oktober, operasi itu dilaporkan menimbulkan korban jiwa di antara sejumlah awak kapal yang dicurigai terlibat dalam aktivitas ilegal. Trump menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari perang melawan narkoba lintas negara dan menyebut Badan Intelijen Pusat, CIA, ikut berperan dalam operasi pengawasan. Saya telah mengizinkan operasi rahasia CIA di Venezuela. Serangan darat mungkin akan menyusul, kata Trump dalam konferensi pers di Washington. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam tindakan AS sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Amerika Serikat bertindak di luar hukum internasional. Mereka bukan penegak hukum dunia, tegas Maduro. Maduro juga menuduh Washington berupaya menggulingkan pemerintahannya dengan dalih pemberantasan narkoba. Pemerintah Venezuela pun meningkatkan kesiagaan militer dan meminta dukungan diplomatik dari sekutu lamanya, Rusia dan Cina. Kolombia, tuduhan narkoba dan pemutusan bantuan. Di saat situasi Venezuela memanas, Kolombia sekutu lama AS di Amerika Latin ikut terseret dalam ketegangan diplomatik baru. Donald Trump melontarkan tuduhan keras kepada Presiden Kolombia, Gustavo Petro,
dengan menyebutnya sebagai pemimpin yang menutup mata terhadap perdagangan narkotika. Trump bahkan secara terbuka menyebut Petro sebagai gembong narkoba, sebuah pernyataan yang segera memicu protes dari Bogota. Tak lama setelah itu, Trump mengumumkan penghentian seluruh bentuk bantuan ekonomi dan kerja sama finansial AS dengan Kolombia. Mulai hari ini, semua bentuk bantuan dan pembayaran ke Kolombia dihentikan. Kami tidak akan mendanai negara yang gagal menghentikan aliran narkoba yang merusak masyarakat kami, kata Trump. Kebijakan pemutusan bantuan ini berdampak signifikan karena Kolombia selama ini menjadi salah satu penerima utama dukungan ekonomi dan keamanan dari Washington. Presiden Gustavo Petro menanggapi pernyataan Trump dengan keras. Ia menuduh mantan Presiden AS itu tidak memahami realitas sosial dan keamanan di negaranya. Tuduhan itu kasar dan tidak berdasar. Kolombia bukan penghasil narkoba, tetapi korban rantai perdagangan global yang kompleks, kata Petro. Ketegangan semakin meningkat setelah insiden di Karibia yang menewaskan seorang nelayan Kolombia dalam operasi militer AS Bogota menuntut penjelasan resmi dari Washington, yang hingga kini belum memberikan tanggapan langsung. Nigeria, isu kekerasan dan ancaman aksi militer cepat. Dari Amerika Latin, fokus kebijakan luar negeri Trump kini mengarah ke Afrika Barat. Nigeria, negara dengan populasi terbesar di benua itu, menjadi sasaran peringatan keras dari Trump. Mantan Presiden AS tersebut menuduh pemerintah Nigeria gagal melindungi komunitas Kristen dari aksi kekerasan di sejumlah wilayah pedesaan. Ia bahkan mengancam akan mengerahkan aksi militer cepat bila kekerasan tersebut tidak segera dihentikan. Jika Nigeria tidak melindungi rakyatnya, kami akan bertindak, ujar Trump dalam pidato di Texas. Selain ancaman militer, Trump juga mengatakan akan memutus seluruh bantuan AS ke Nigeria, termasuk kerjasama di bidang pendidikan, pertanian, dan kemanusiaan. Pemerintah Nigeria menolak keras tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, menegaskan bahwa tuduhan Trump tidak didasarkan pada fakta dan berpotensi memperkeruh situasi keamanan domestik. Tidak ada genosida terhadap kelompok agama tertentu di Nigeria. Kekerasan yang terjadi merupakan akibat aktivitas kelompok teroris seperti Boko Haram dan ISIS Afrika Barat, tegas Ebienfa. Pemerintah Nigeria menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan melindungi seluruh warganya tanpa memandang agama atau etnis. Dampak global dan reaksi dunia. Serangkaian langkah agresif Trump terhadap 3 negara berbeda ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan diplomatik internasional. Para pengamat menilai, jika kebijakan ini terus berlanjut, dunia bisa kembali menghadapi era ketegangan geopolitik serupa dengan masa Perang Dingin. Menurut analis hubungan internasional dari University of London, Dr. Eleanor Hastings, tindakan Trump berisiko memperburuk stabilitas kawasan yang kaya sumber daya. 3 negara yang kini ditekan Washington memiliki posisi strategis dalam pasokan minyak dan gas dunia. Gangguan di kawasan ini dapat berdampak langsung pada pasar energi global, jelasnya. Selain itu, sejumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyerukan agar Amerika Serikat menahan diri dan menghormati kedaulatan negara lain. Rusia dan China secara terbuka menyatakan keberatan terhadap kebijakan tekanan sepihak Washington. Sementara itu, pasar minyak dunia menunjukkan reaksi cepat. Harga minyak mentah naik tipis di atas $90 per barel, didorong kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan dari Venezuela dan Nigeria, 2 negara penghasil minyak utama di dunia. Dunia diambang ketidakpastian baru. Krisis diplomatik ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri yang keras dapat memicu efek domino lintas benua. Dari Karibia hingga Afrika Barat, ketegangan meningkat seiring kebijakan yang dianggap tidak konsisten oleh banyak pihak. Meski Trump beralasan bahwa langkahnya bertujuan menjaga keamanan internasional dan melindungi kepentingan AS, banyak negara menilai pendekatan konfrontatif semacam itu justru dapat mengancam stabilitas global. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, dunia berharap semua pihak dapat menempuh jalur diplomasi. Tanpa dialog yang konstruktif, risiko konflik baru yang melibatkan kekuatan besar bisa saja menjadi kenyataan dan dampaknya akan dirasakan seluruh dunia. Konflik Ukraina kembali memanas setelah Rusia mengklaim keberhasilan operasi militer di timur. Pasukan Rusia disebut memperkuat posisi di garis depan dengan dukungan drone serang. Ukraina belum memberi tanggapan resmi,
Sementara Badan Kemanusiaan memperingatkan meningkatnya risiko bagi warga sipil di Donetsk dan Luhansk. Konflik di Ukraina kembali menjadi sorotan dunia setelah Rusia melaporkan keberhasilan operasi militernya di wilayah timur. Dalam laporan terbaru yang beredar di media Rusia pada 1 November 2025, pasukan dari kelompok pusat angkatan bersenjata Rusia dikabarkan berhasil memperkuat posisi mereka di garis depan pertempuran. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut berlangsung di sektor yang disebut arah Krasnomar. Pasukan Rusia dilaporkan menargetkan posisi infanteri Ukraina yang dianggap telah terkepung di area tersebut. Moskow menyebut, keberhasilan ini dicapai melalui kombinasi operasi darat dan penggunaan drone pengintai serta serangan presisi jarak dekat. Dalam laporan yang beredar di kanal Telegram pro pemerintah Rusia, terlihat cuplikan operasi drone yang disebut sebagai bagian dari pasukan tempur Rusia. Video tersebut, menurut laporan media Rusia, menunjukkan drone melakukan manuver rendah sebelum menyerang posisi lawan secara akurat. Meski video itu beredar luas di media sosial, belum ada verifikasi independen dari pihak ketiga mengenai lokasi dan waktu pasti kejadian tersebut. Sementara itu, pihak Ukraina belum memberikan komentar resmi atas klaim tersebut. Namun, sejumlah sumber di media lokal Ukraina menyebut bahwa pertempuran sengit memang masih berlangsung di beberapa titik garis depan, termasuk di sektor tengah dan timur negara itu. Beberapa analis memperkirakan bahwa situasi di lapangan terus berubah dengan cepat, seiring kedua belah pihak berupaya mempertahankan wilayah strategis masing-masing. Pakar militer menilai penggunaan drone dalam konflik ini semakin menunjukkan peran penting teknologi dalam peperangan modern. Drone tidak hanya digunakan untuk pengintaian, tetapi juga sebagai alat serangan presisi yang dapat menjangkau target tanpa melibatkan langsung pasukan di lapangan. Beberapa analis internasional menyebut bahwa baik Rusia maupun Ukraina kini mengandalkan strategi yang sangat bergantung pada kekuatan udara tanpa awak, karena dianggap lebih efisien dan memiliki risiko yang lebih kecil bagi personel. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pasukan kelompok pusat berhasil mendorong maju di sejumlah titik pertahanan lawan. Namun, laporan independen menyebut bahwa pergerakan pasukan di lapangan masih sangat dinamis dan tidak ada perubahan besar pada garis kontak utama dalam beberapa minggu terakhir. Wilayah timur Ukraina tetap menjadi pusat pertempuran utama, terutama di sekitar Donetsk dan Luhansk, yang selama ini menjadi titik konflik berkepanjangan sejak pecahnya perang pada Februari 2022. Selain laporan pertempuran, Lembaga Kemanusiaan Internasional kembali mengingatkan bahwa situasi warga sipil di wilayah timur Ukraina masih sangat rentan. Badan PBB untuk pengungsi melaporkan ribuan orang kembali mengungsi akibat meningkatnya intensitas serangan di beberapa kota kecil. Organisasi kemanusiaan menekankan pentingnya menjaga jalur evakuasi dan distribusi bantuan tetap terbuka agar warga sipil bisa mendapatkan akses pangan dan obat-obatan. Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa operasi di garis depan dilakukan sebagai bagian dari upaya melindungi wilayah yang sudah diamankan dan menghentikan provokasi dari pihak lawan. Namun, pemerintah Ukraina sebelumnya menegaskan bahwa setiap langkah militer Rusia di wilayahnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Hingga kini, upaya diplomasi internasional untuk mengakhiri perang masih belum menunjukkan hasil signifikan. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, terus menyerukan penghentian eskalasi dan kembali pada jalur perundingan. Namun, kedua belah pihak masih saling menuding sebagai pihak yang memperpanjang konflik. Di tengah ketegangan ini, sejumlah pihak menilai bahwa perang informasi juga berperan besar, di mana setiap pihak berusaha menampilkan narasi keberhasilan di medan tempur melalui media sosial dan pernyataan resmi. Lembaga pemantau perang independen, seperti Institute for the Study of War, ISW, menegaskan bahwa banyak klaim di medan tempur sulit diverifikasi secara langsung karena terbatasnya akses jurnalis internasional di garis depan. ISW menyebut bahwa laporan dari kedua belah pihak harus dilihat secara hati-hati, karena setiap narasi dapat memiliki tujuan strategis masing-masing. Pertempuran di Ukraina tampaknya masih jauh dari berakhir. Klaim keberhasilan operasi militer, baik dari Rusia maupun Ukraina, terus bermunculan setiap pekan. Yang pasti, dampak terbesar dari konflik ini tetap dirasakan oleh warga sipil yang kehilangan tempat tinggal, keamanan, dan kehidupan normal mereka. Apakah situasi ini akan segera berujung pada negosiasi damai atau justru meningkat menjadi babak baru pertempuran besar, masih menjadi pertanyaan besar bagi dunia.
Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.